Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nabita Alfirji. Aku berasal dari STI Ustadz Maja Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio-rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, untuk rumus-rumusnya boleh disimak lebih lanjut ya. Nah, untuk yang pertama itu ada rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, aktiva lancarnya itu total aset lancar. Nah, di tahun 2023 itu 29/9/268. Nah, kita tulis di sini 29/9/268. Terus di tahun berikutnya itu 2897/246. Nah, untuk utang lancar itu di akun 2. Nah, utang lancar itu sama dengan liabilitas jangka pendek ya. Ini 2945/961. Nah, untuk yang 2024 itu 2530/342. Ini jangan lupa di RP-in ya. Nah, untuk mencari current ratio-nya ini itu current ratio-nya ini itu 2949/268 dibagi 2945. Nah, kita ke sini sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, dapatlah 1,00111112. Nah, untuk 2024 ini juga sama dengan aktiva lancar 2024 dibagi utang lancar. Nah, enter. Jadi 1,145. Nah, jadi untuk si quick ratio-nya ini itu aktiva lancar sama dengan, kan aktiva lancarnya itu 2949/268 dikurangi persediaan. Nah, persediaannya itu untuk tahun 2023 itu 1111082. Tinggal di enter. Nah, untuk yang tahun 2024 itu juga sama, aktiva lancarnya itu 2897246 dikurangi persediaannya di tahun 2024 itu 1225181. Enter. Nah, jadi hasilnya segini. Nah, untuk utang lancarnya itu sama, tinggal copy paste yang ini yang 2945961. Terus untuk yang tahun 2024 ini juga sama.
Ini juga sama. Ini. Dan untuk tahun 2024 ini sebesar utang lancarnya 2530342. Nah, ini tuh untuk si quick ratio. Jadi rumusnya quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Nah, untuk cash ratio itu akun kas dan setara kas dibagi utang lancar. Nah, cash ratio itu kas dan setara kas di tahun 2023 itu sebesar 389,746. Terus di tahun 2024 itu 557,023. Nah, untuk utang lancarnya itu sebesar untuk tahun 2023 itu 2945961 dan di tahun 2024 itu 2530342. Jadi untuk cash ratio itu akunnya kas dan setara kas dibagi utang lancar. Di tahun 2023 itu kas dan setara kasnya itu 389,746 dan di tahun 2024 itu 557,023. Nah, untuk cash turnover yaitu penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, penjualan bersihnya itu di laporan laba rugi ini. Jadi penjualan bersih itu di tahun 2023 itu 9498,749 dan di tahun 2024-nya itu 10,119,220. Ini dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, untuk aktiva lancarnya itu di tahun 2023 itu 2949268 dikurangi utang lancarnya itu 2945961. Nah, terus untuk tahun 2024-nya aktiva lancarnya itu ini 2897 246 dikurangi untuk utang lancarnya itu 2530,342. Nah, jadi cash turnover itu rumusnya penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Untuk tahun 2023 itu sebesar 9/98749 dibagi 3307. Nah, untuk 2024 itu 10,119,220 dibagi 369. Nah, untuk ini setelah dapat angka-angkanya kita bagi aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar di tahun 2023. Nah, hasilnya 0,62397 atau bisa disebut 1 kali perputarannya. Untuk tahun 2024 itu di 0,66 sama berarti 1 kali
putaran quick ratio. Nah, untuk cash ratio ini di tahun 2023 itu 389746 dibagi 2945961 itu sama dengan 01323 atau 0 kali perputaran. Terus untuk tahun 2024 itu di 557023 dibagi 2530342 itu hasilnya 0,2214 atau 0%. 0 kali, maaf. Nah, untuk cash turnover-nya itu 9468749 dibagi 3307 hasilnya 2872 atau dikali 100 jadi 20% atau 30. Nah, untuk 2024 ini 10112 dibagi 366904 atau 27,58 kali persen ya. Nah, untuk inventory working ini persediaan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, untuk persediaannya itu di tahun 2023 itu 111082, di tahun 2024 itu 1225181. Nah, ini dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar yaitu sebesar 3307 di tahun 2023 dan di tahun 2024 itu 366904. Ini itu sama dengan persediaan di tahun 2023 itu 111082 dibagi 3307 itu hasilnya 33,59. Jadi perputaran inventorinya itu 33,59. Nah, untuk tahun 2024 itu 1125181 itu akun persediaannya dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar yaitu sebesar 366904 hasilnya 3,339 atau 4 kali perputaran. Nah, lanjut kita ke rasio solvabilitas. Nah, untuk rasio solvabilitas ini rumusnya itu total utang dibagi total aktiva. Nah, untuk total utangnya itu di 7288850 di tahun 2023. Di tahun 2024 itu 7515101. Nah, dibagi total aktiva. Untuk total aktiva di tahun 2023 itu 16178278, sedangkan di tahun 2024 itu 17412 416. Nah, sudah ini hasilnya, kita bagi. Ini total utangnya di tahun 2023 itu 7288850 dibagi total aktivanya itu 16178 hasilnya 0,4503 dikali 1% ya. Itu jadi 45%. Nah, untuk di tahun 2024 itu total utangnya itu 7515101 dibagi 17412 416 hasilnya 0,413
dikali 100 jadi 43%. Nah, untuk debt equity ratio-nya itu rumusnya total utang dibagi total ekuitas. Nah, untuk total utang tahun 2023 itu 7288,850. Sedangkan di tahun 2024 itu 7515,101. Nah, ekuitas di tahun 2023 itu sebesar ini 8889428. Sedangkan di tahun 2024 itu 9897315. Nah, untuk mendapatkan hasilnya itu total utang di tahun 2023 sebesar 7288850 dibagi 889428 dikali 100 itu sama dengan 82%. Nah, untuk di tahun 2024 itu 7515101 dibagi 8891715 dikali 100 yaitu hasilnya 76%. Nah, untuk long term debt to equity ratio itu rumusnya total utang jangka panjang dibagi ekuitas. Nah, total utang jangka panjangnya itu di tahun 2023 ini 4,42,8,889. Untuk tahun 2024-nya itu 4,984,759. Nah, dibagi ekuitas di tahun 2023 itu 8,889,428. Sedangkan di tahun 2024 itu 9,897,315. Nah, setelah menghasilkan angkanya, kita bagi per tahun. Nah, 4,3,4,2,8,8,9 dibagi 8,89,428 dikali 100 itu hasilnya 49%. Nah, untuk tahun 2024 itu 4,984,759 dibagi 9,897,315 dikali 100 hasilnya 50,3648% atau 50%. Nah, untuk time interest earned itu EBIT dibagi beban bunga. Nah, untuk EBIT ini yaitu laba bruto ini untuk tahun 2023 itu 2,527,468 dan untuk di tahun 2023 itu 3,004,201. Nah, beban bunganya itu ini beban lainnya yaitu beban bunga ya. Beban lainnya itu sebesar untuk tahun 2023 itu 6,232, tahun 2024 itu 9,384.
terus EBIT-nya jadi 2023 itu 2527468 dibagi 632 dikali 100, jadi 405563 atau 405. Terus untuk 2024 itu 3.004.201 dibagi 9.384 dikali 100. Nah, untuk ini 324 atau 3 kali 300 ya. Nah, untuk mencari fixed charge coverage itu rumusnya EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban atau sewa les, biaya bunga dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Nah, untuk EBT-nya itu ini adalah laba sebelum pajak penghasilan. EBT-nya itu laba sebelum pajak penghasilan ini. Atau enggak laba setelah beban pajak penghasilan. Kalau ini profit, kalau ini before income tax. Ini 1140 643 di tahun 2023 dan di tahun 2024 itu 1640 016. Ini ditambah kewajiban atau sewa. Sedangkan di sini tuh bukan sewa. Jadi kita tambah kewajiban karena nggak ada, jadi kita liabilitas sewa yang jatuh tempo 1 tahun. Jadi ini yaitu sebesar 29066 29006. Nah, dan untuk 2024-nya itu 16.118. Nah, ini hasilnya untuk EBT ditambah biaya bunga dan kewajiban. Nah, untuk biaya bunganya itu di akun ini beban lainnya, itu di tahun 2023 itu 6232, sedangkan di tahun 2024 nya itu sebesar 9384. Nah, hasilnya untuk 2023 1175881 dan untuk 2024 itu 1665518, yaitu hasil dari EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban. Nah, untuk 2023 biaya bunga ditambahkan kewajiban sewa. Nah, untuk 2023 ini kan bunganya 6232. Nah, untuk tahun 2024 ini 9384. Nah, kewajiban sewanya atau utang sewa
Ini jatuh tempo untuk tahun 2023 itu 29006, dan untuk tahun 2024-nya itu 16118, yang ini. Sudah, habis itu kita bagi, jadi EBT tahun 2023 itu 117.5881 dibagi 35238 dikali 100, jadi 336,97 atau 337. Nah, untuk di tahun 2024 itu 1665518 dibagi 25508 dikali 100, itu hasilnya 6530903. Nah, selanjutnya kita ke rasio aktivitas. Nah, di sini perputaran piutang itu rumusnya penjualan kredit dibagi piutang. Nah, penjualannya itu sebesar 9498749 di tahun 2023, dan di tahun 2024 itu 10.119.220. Untuk piutangnya yaitu di tahun 2023 itu 368.754, sedangkan di tahun 2024 itu 358.837. Nah, jadi penjualan kreditnya di tahun 2023 itu 9498749 dibagi 368754, hasilnya 25,759 atau 26 kali. Nah, untuk di tahun 2023 itu 101.119.220 dibagi 358.837, hasilnya 28,2, yaitu 28 kali. Nah, di sini juga ada perhitungannya per hari. Nah, kalau untuk ini kan 1 tahun. Nah, kalau ini per harinya, 1 hari itu dalam 1 tahun yaitu 365 hari dibagi perputaran piutang pada tahun 2023 itu 25 atau 25,759. Nah, 2024 itu sama 365 dibagi 28,2. Nah, sama dengan jumlah 1 hari dalam 1 tahun kan 365 dibagi 25,759, hasil dari perputaran piutang. Jadi hasilnya 14,162. Jadi perputaran perhitungannya per hari itu 14,1698. Nah, untuk di tahun 2024 itu 365 hari, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi perputaran piutang pada tahun 2024 itu 28,2. Jadi hasilnya 12,94 atau 13 kali dalam 1 hari. Nah, untuk perputaran persediaan itu rumusnya penjualan dibagi persediaan. Untuk penjualan itu di tahun 2023 itu sebesar 949.849.749. Ini untuk tahun 2024
itu 101.920. Nah, untuk persediaannya itu di tahun 2023 sebesar 1111082, sedangkan di tahun 2024 itu 1225181. Ini itu sama dengan 9498749 atau penjualan dibagi persediaannya sebesar 1111082. Nah, untuk di tahun 2024 itu penjualannya 101119220 dibagi persediaannya di tahun 2024 itu 1225181. Hasilnya 825937 atau 8 kali. Nah, untuk perputaran modal kerja itu penjualan di tahun 2023 itu 9498749 dibagi modal kerja. Modal kerjanya itu total aset lancar yaitu sebesar 2949268. Di tahun 2024 ini penjualannya 1011920. Dan untuk modal kerjanya itu total aset lancarnya itu 2897246. Nah, tinggal dibagi di tahun 2023 ini 9498749 atau penjualan bersih dibagi modal kerja 2949268. Jadi hasilnya 3,2271 atau 3 di dalam 1 tahun perputaran modal kerjanya. Nah, untuk 2024 itu 101192220 dibagi 282097246 yaitu hasilnya 3,4927 atau 3 kali perputaran modal kerja dalam 1 tahun di tahun 2024. Sedangkan di fixed asset turnover ini rumusnya penjualan dibagi total aktiva tetap itu 9498749 di tahun 2023 dibagi total aktiva tetap. Nah, aktiva tetapnya itu di sini aset tetap 747466 649 di tahun 2023 dan di tahun 2024 itu 7837651. Nah, untuk penjualannya di tahun 2024 itu 1119220. Nah, tinggal dibagi 9498749 dibagi 7466649 itu hasilnya 1,272. Jadi perputaran aset tetapnya itu 1 kali dalam seminggu. Untuk tahun 2024 ini 101192220 dibagi 7837651 jadi 1 kali juga perputaran aset tetapnya dalam 1 tahun. Nah, untuk total aset turnover atau perputaran aktiva itu penjualannya itu 9498749 di tahun 2023. Di tahun 2024 itu 1019220. Nah, untuk laba aktiva itu ada di sini. Nah, laba aktiva itu
laba operasi. Jadi akibat tuh laba setelah beban penjualan ya. Nah, ini. Jadi 25 27 468 di tahun 2023. Tahun 2024 itu 3004 201. Nah, sama dengan penjualannya 94989 dibagi 252748 ini. Sedangkan di tahun 2024 itu 101920 dibagi 3004201. Nah, untuk rasio probabilitas itu ada gross profit margin atau laba kotor dibagi penjualan bersih. Nah, untuk laba kotor itu laba bruto. Ini sama di tahun 2023 itu 252748, sedangkan di tahun 2024 itu 3044201. Nah, untuk penjualan bersihnya itu sebesar di tahun 2023 itu 9498749. Di tahun 2023-nya itu 2024-nya itu 1019420. Nah, setelah selesai kita membagi laba kotor di tahun 2023 itu 2527468 dibagi penjualan bersihnya itu 9498749, hasilnya 0,226 atau 0 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk di tahun 2024 ini 3004201 dibagi 101920 itu hasilnya 0,29688. Nah, untuk net profit margin itu rumusnya laba setelah bunga dan pajak. Ini laba setelah pajak dan bunga itu ini 841 di tahun 2023 665, sedangkan di tahun 2024 itu 1141 375. Nah, untuk penjualannya itu di tahun 2023 itu 9498849, sedangkan di tahun 2024 itu 101920. Nah, hasilnya 8461665 dibagi 9498749, hasilnya 0 kali, sama 0%. Nah, untuk 2024 itu 114375 dibagi 101920. Nah, hasilnya 11%. Nah, untuk laba bersih
itu di sini laba untuk tahun 2023 itu 841.665, sedangkan di tahun 2024 itu 1141.375. Nah, total aset di tahun 2023 itu 16.178.278, sedangkan di tahun 2024 itu 17.412.416. Tinggal dibagi. Di tahun 2023 itu 8461 di 665 dibagi 161178.278, sedangkan di 2024 itu 1141.375 dibagi 174.124.16. Hasilnya 0,0655 atau 6%. Nah, untuk ROE atau Return on Equity itu rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Nah, laba bersihnya itu di tahun 2023 itu 841.665, sedangkan di tahun 2024-nya itu 1141.375. Total ekuitasnya itu di tahun 2023 sebesar 889.428, sedangkan di tahun 2024 itu 9.897.315. Nah, tahun 2023 jadinya 841.665 dibagi 889.428, hasilnya 10%. Nah, untuk 2024 itu 114.1375 dibagi 989.7315, jadi 11%. Nah, untuk ROI laba setelah bunga dan pajak dibagi total aktiva. Nah, untuk laba setelah pajaknya itu ini 841.665 tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 itu 114.375. Nah, untuk total aktiva di tahun 2023 itu 161.7248, sedangkan di tahun 2024 itu tahun 2024 itu 17461. Ini tinggal dibagi. Tahun 2023 itu 841.665 dibagi dengan 161.78.278, hasilnya 0,05 atau 1%. Nah, untuk 2024 itu 114.375 dibagi 174.124.16, hasilnya 0,065 atau 1% juga. Mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai rasio-rasio yang ada di analisis laporan keuangan. Maaf bila ada salah kata atau ucapan yang sengaja atau tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.